Kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1 Daerah Kabupaten Simalungun ke kantor kebun PT PN 4 Unit Sidamanik Babutong. Dipimpin oleh Bapak Erwin Saragih selaku Ketua DPRD Komisi 1. Adapun kunjungan tersebut adalah bukti nyata kinerja DPRD Komisi 1 dalam menjalankan fungsinya dalam pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, serta kebijakan pemerintah daerah, termasuk menjadi suara terdepan dalam kepentingan masyarakat. Tepatnya pada tanggal 25 Januari tahun 2023, DPRD Komisi 1 Kabupaten Simalungun bertemu langsung dengan perwakilan PT PN 4 Unit Sidamanik Babutong dan juga perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun. Yang menjadi prioritas adalah untuk pembahasan tindak lanjut konservasi tanaman teh menjadi tanaman sawit. Di mana, yang menjadi kejanggalan dan menjadi perhatian khusus adalah sawit sudah ditanam baru membuat kesepakatan. Dalam hal ini, Bapak Erwin Saragih selaku Ketua DPRD Komisi 1 mempertanyakan kepada pihak PT PN 4 dan juga Dinas Lingkungan Hidup, kenapa tanaman teh dikonservasi menjadi tanaman sawit? Apakah dampak positif dan dampak negatif terhadap lingkungan atas penanaman sawit sudah dikaji dan analisa dengan baik? Atas pertanyaan Ketua DPRD Komisi 1, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun menegaskan bahwa konservasi kebun teh menjadi kebun sawit sudah dilakukan analisa dan sudah disepakati pada tanggal 14 Desember tahun 2022. Kami hormati Bapak dan Ibu kemudian yang menghormati rekan Bapak kami menghormati seluruh siang hari bersama yang kami sore sudah berdoa kita sekalian PTP 4 kami dari DPRD selalu ingin menanyakan dan tentunya ingin tahu kepastian dan kejelasan mengenai konversi tanaman yang ada di Kecamatan Sidamanik. Dan itu tadi hasil walaupun tanpa sengaja tadi kami sudah sampai ke tempat bahwa yang kami lihat penanaman sawit ternyata sudah selesai. Jadi kami sangat berharap kepada mitra kami Dinas Lingkungan Hidup memberikan penjelasan seperti apa keberadaan konversi tersebut agar kami dan melalui surat kami yang kami layangkan bahwa kami dari Komisi 1 ingin mendapat penjelasan yang detail dan pasti mengenai konversi yang ada di Kecamatan Sidamanik. Itu sekarang kami serahkan kepada mitra kerja kami untuk memberikan penjelasan kepada kami seperti apa sebenarnya situasi yang terjadi. Kami silakan.
kegiatan konversi ini Pak, sebenarnya bahasa konversi bagi kami yang masuk sepengetahuan kami mungkin kurang pas Pak. Yang kami pahami di sini ya sudah suatu yang disepakati kami di sini, yaitu optimalisasi lahan dengan cara diversifikasi tanaman kelapa sawit Pak. Di yang beri waktu jam 1, waktu 2, Bagian, Kecamatan Sidamani. Jadi untuk sekarang perkembangannya kemarin pada tanggal 14 Desember 2022 pembahasan dokumen yaitu kajian lingkungannya ini telah selesai Pak, diadakan di Dinas Lingkungan Provinsi Simalungun pada tanggal 14 Desember 2022. Dan hasil pada saat itu perwakilan dari masyarakat aliansi Kecamatan Sidamani sudah mendapatkan kesimpulan sebagaimana yang ada tertuang di dalam berita acara rapat pembahasan dokumen yang selanjutnya Pak akan dikeluarkanlah PKPLH persetujuan pengelolaan lingkungan hidup, yang dari PKPLH inilah menjadi bahan bacaan masyarakat hidup bersama. Jadi itu secara garis besar memang Bapak Hendra Sinaga selaku Wakil Ketua DPRD Komisi 1 juga menyampaikan bahwa dari pihak PT PN 4 dan juga Dinas Lingkungan Hidup belum ada laporan atau informasi kepada DPRD Komisi 1 atas versi menjadi tanaman sawit. Dan beliau juga menyampaikan supaya kajian-kajian ataupun analisa yang dimaksud sebaiknya dari pihak yang independen, bukan dari PT PN 4. Karena pada faktanya sudah banyak masyarakat yang menolak penanaman sawit di Bahbutong, khususnya masyarakat Kecamatan Sidamani. Dalam kesempatan ini, Bapak Bonowi Raja Gusduk selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi 1 juga menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap manajemen PT PN 4, di mana pihak PT PN 4 unit Sidamani tidak mengundangkan rapat yang sudah ditentukan, selalu memutus perwakilan yang tidak bisa mengambil keputusan. Beliau juga menyampaikan bahwa CSR dari PT PN 4 unit Sidamani tidak pernah dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, Bapak Bonowi Raja Gusduk tidak lupa menyampaikan supaya dilakukan RDP kembali dengan manajer PT PN 4 unit Sidamani dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, dan juga masyarakat Kecamatan Sidamani secara khusus dan pihak lainnya. Bahkan bila perlu direksi PT PN 4 juga dihadirkan, supaya bisa mengambil suatu keputusan yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan. Demikian juga disampaikan oleh anggota DPRD Komisi 1 lainnya kepada Ketua DPRD Komisi 1, supaya rapat tersebut sepakat ditutup dan dibubarkan karena menurut anggota Dewan rapat tersebut tidak bermanfaat, di mana pihak PT PN 4 unit Sidamanik Bahbutong dan perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun tidak ada satupun yang berkompeten untuk menjawab seluruh pertanyaan dari DPRD Komisi 1 selaku mitra kerja. Jadi sudah sama-sama mendengar dari kita, tapi memang yang kita sesalkan kami sampaikan ketua tadi, tidak ada informasi atau laporan kepada kami. Dan saya kira juga terlalu cepat ya, dari pihak pemerintah mengambil keputusan. Ini bukan persoalan yang biasa, ini sudah menjadi persoalan yang konsumsi di luar Kabupaten Simalungun ini juga. Sudah banyak ya, yang kemarin lakukan koordinasi kepada DPRD, koordinasi kepada
kerumunan, aksi-aksian tes ke kelapa sawit. Jadi memang ini sangat kita sayangkan, terlalu cepat mengambil keputusan. Ketika mau membentuk kajian itu kajian yang betul-betul independen, asal untuk dampak dari lingkungan hidupnya. Kita nggak mau nanti itu kajian itu dari pihak PTPN ataupun pihak pemerintah. Betul-betul kajian dari independen. Kalau dari PTPN sendiri juga nanti kajian itu sudah pasti, nggak jelas itu. Ada kesepakatan dari tokoh masyarakat, dari aliansi. Siapa tuh orang di tokoh masyarakat itu? Siapa aliansinya? Ya. Kita pun mau tahu siapa tokoh masyarakatnya. Dari aliansi mana? Saya nggak yakin saya itu orang-orang dari luar. Karena dari Simalungun ini, dari Parkomajana, Himpunan Pemuda Simalungun, dan ormas-ormas lainnya, masih banyak kok yang menolak. Jangan nanti sudah terjadi keburukan dari lingkungan, baru kita kebingungan. Karena kelapa sawit ini, mungkin kita sama-sama tahu untuk menyerap air itu susah. Penyerapannya tidak ada. Karena nanti ujung-ujungnya pemerintah itu yang repot. Kita nanti pengen jumpa bersama siapa itu tokoh masyarakatnya sama siapa aliansi. Tujuan kita terapa mereka itu. Lebih banyak yang setuju atau tidak setuju. Kalau memang dari independen itu memang tidak menjadi persoalan perubahan tanaman ini, kita tidak persoalkan. Terima kasih kepada Kecamatan Sidamani. Pertama itu saya sampaikan bahwa kita sudah melihat langsung di lapangan bahwa apa yang selama ini menjadi trending topik Kabupaten Simalungun benar. Kami tadi sudah tinjau bahwa di sana telah dilakukan penanaman kelapa sawit oleh pihak pemerintah. Yang kedua, tadi saya melihat bahwa PTPN ini bisa kita katakan tidak peduli lagi terhadap lingkungan. Di saat ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya yang memang peduli terhadap lingkungan. Bina lingkungan itu kalau kita lihat sudah tidak berfungsi lagi. Sesuai dengan tadi apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah kecamatan dan juga pemerintah. CSR dari sini pun susah untuk diterima. Artinya kalau kita melihat dengan perusahaan atau BUMN sebesar ini, pemerintah kecamatan juga menerima. Sementara PTPN 4 ini memperoleh hasil dari sini. Yang ketiga yang mau saya sampaikan, kalau saya lihat pertemuan ini pada hari ini tidak ada sampah. Karena seperti yang disampaikan oleh Bang Sekali, kita juga tidak pernah bertatap muka langsung dengan pihak yang bisa mengambil keputusan di PTPN 4 ini. Pada hari ini kita juga tidak bisa bertemu dengan manajer. Kemarin kita ke kantor direksi, tidak bisa bertemu dengan direksi. Sementara kehadiran kita ke sini bukan untuk kepentingan kita, kepentingan PTPN juga. Bukan ada kepentingan pribadi di sini. Tapi ini kan kepentingan pihak PTPN apa? Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada terjadi peralihan yang dianggap tidak sesuai dengan regulasi sehingga dilakukan penolakan. Jadi saya harap pimpinan pertemuan ini tidak perlu sebenarnya dilakukan kalau seperti ini.
panggil RDP, bila perlu direksi yang bisa mengambil keputusan. Dan bila perlu juga kita panggil Bupati Simalungun kalau memang sudah dikeluarkan izin. Itu mempertanyakan ini secara langsung, apa dasar dan kajian sehingga ini bisa dilakukan. Memang tidak pernah dihargai oleh kita tidak kunjung dalam direksi kita ada kita sudah capek kita ngomong hari ini. Jadi kalau saran saya pimpinan pertemuan kita ini kita garis berulang kembali atau nggak perlu kita panggil RDP karena mitra kita juga tadi seperti yang kita sampaikan juga tidak pernah mengharuskan tentang update-nya terhadap konversi. Mereka membuat surat kemarin konversi, sekarang mereka tadi katanya diservasi optimalisasi surat kemarin tanggal 12 September kemarin sudah sebelumnya ada konversi, sekarang berubah lagi. Kita nggak tahu mempertanyakannya sebenarnya. Jadi mungkin kedua peran saya seperti itu. Ya saya rasa pertemuan ini kita juga tidak optimal karena Dalam kesempatan itu, Bapak Lamtar Sastro Sidawuruk selaku pimpinan advokasi LP Nasdem, juga menyampaikan rasa kekecewaan dan tidak terima atas etika dan buruknya sikap manajemen PT PN 4 atau manajer yang mewakilkan keberadaannya dalam pertemuan tersebut. Begitu juga dengan Dinas Lingkungan Hidup yang mewakilkan dalam pertemuan rapat dengan DPRD Komisi 1. Beliau dengan tegas menyampaikan, supaya ini menjadi catatan penting bagi kepala daerah yaitu Bupati Kabupaten Simalungun Bapak Radiapo Hasiholan Sinaga SH, supaya memperhatikan ataupun memberikan penyegaran kepada Dinas Lingkungan Hidup bila perlu mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Karena menurut beliau Kepala Dinas tidak bertanggung jawab atas tugasnya yang seharusnya hadir dalam rapat penting tersebut demi masa depan rakyat. Karena persoalan ini adalah merupakan penentu nasib masyarakat sekitar, di mana sudah banyak bukti daerah banjir akibat penanaman sawit termasuk Simalungun. Dan beliau juga menyampaikan DPRD adalah wakil rakyat yang dipercaya dan diberi amanah oleh rakyat. Suara rakyat yang seharusnya dihormati atas kehadirannya di dalam rapat tersebut. Beliau juga berharap, semoga seluruh jajaran DPRD Kabupaten Simalungun terkhusus Komisi 1 sehat selalu dalam menjalankan tugas dan amanah yang dipercayakan oleh masyarakat. Terima kasih. Kami dari Nasdem TV News saat ini berada di PT PN 4 Unit Sidamanik. Adapun kedatangan kami sini adalah atas kunjungan daripada Dewan Perwakilan Daerah DPRD Kabupaten Simalungun Komisi 1, yaitu yang diketuai oleh Pak Erwin Saragi. Nah, sekarang kita minta terkait kunjungan apa Pak ke PT PN 4 Unit Sidamanik Pak? sesuai surat yang kita bayangkan bahwa kita meminta informasi tentang masalah konversi dari DPRD. Oke baik, jadi kami Pak melihat di dalam pertemuan itu Pak, kami banyak catatan Pak, selaku masyarakat, selaku hati, selaku putra dari Sidamanik Pak. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa sudah ada keluar analisa ataupun kajian-kajian ya yang awalnya bersifat akan disampaikan kepada Dewan Pak ya, tetapi pihak PT PN tidak menyampaikan bagaimana. Kalau mengenai analisa itu juga kita berlaku kepada tapi dari penjelasan bahwa itu yang kita harapkan. Baik Pak, jadi tadi juga sedikit ada abang kita Bang Bonauli ya, semua pasti mengenal beliau ya, karena saya juga mewakili daripada muda-mudi Kabupaten Simalungun, tentu di bawah naungan beliau ya. Tadi juga kami mencatat bahwa
beliau menyampaikan Pak Bonole menyampaikan tadi bahwa terkait CSR daripada PTPN 4 yang sulit diterima oleh masyarakat sekitar PTPN 4 Nusantara. Yang kedua juga, coba Pak, gimana Pak? Baik, terima kasih. Sesuai dengan kunjungan tadi kita ke Kecamatan Pematang Sidamanik, bagaimana ada di beberapa sekolah desa, bahwa kami baru memohon penjelasan dengan adanya PTPN 4 di lokasi Pematang Sidamanik bisa membantu kebutuhan masyarakat melalui CSR. Tapi kami tadi sangat kecewa karena camat sendiri mengatakan bahwa PTPN 4 di Sidamanik tidak pernah merealisasikan CSR terhadap lingkungan sekitar. Jadi kami berharap ini jangan terulang kembali karena memang sesuai dengan undang-undang perkebunan bahwa perkebunan itu harus membina lingkungan. CSR-nya harus sampai kepada masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Baik, terima kasih Bang. Nah, sedikit juga kami catat tadi bahwa dari anggota Dewan kita Pak Sinaga ya, Pak Sinaga menyampaikan bahwa beliau menyampaikan supaya artinya statement yang dikeluarkan daripada pihak PTPN 4 atas kajian-kajian ataupun keberadaan tokoh masyarakat yang sudah meng-ACC ataupun yang menyetujui ya, ataupun tokoh masyarakat ya kan, atau organisasi masyarakat sekitar yang menyetujui terkait penanaman sawit di Sidamanik, beliau meminta supaya di RDB-kan atau dihadirkan. Bagaimana tadi Pak Sinaga? Ya, baik. Tadi ada penyampaian kita bahwa jadi dari awal penyampaian itu ada kesepakatan. Ya. Kesepakatan ini belum kita ketahui. Dan siapa-siapa aja orang yang melakukan kesepakatan yang itu. Jadi kalau membuat kesepakatan itu harus dihadirkan pihak yang menolak dan pihak yang menerima. Itu biar sinkron. Dan kita juga mau penjelasan daripada tim pengkaji yang betul independen, tidak dari pemerintah dan tidak ada kaitannya dengan PTPN. Betul adil, memang harus kalau nanti tidak akan berdampak kepada masyarakat, ya kita akan ikuti. Tapi kalau itu berdampak kepada masyarakat, ya harus banyak pertimbangan harus dilakukan kembali. Dan juga sedikit kami tambahkan bahwa saya mewakili putra daerah Sidamanik ya. Beliau ini adalah perwakilan daripada masyarakat Kabupaten Simalungun yang ada di Komisi 1. Ingat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah datang berkunjung ke PTPN 4 Nusantara Unit Sidamanik. Akan tetapi kami melihat dalam pertemuan tidak ada suatu, kami lihat etika daripada manajemen ya PTPN 4 Unit Sidamanik ini, di mana dalam pertemuan itu dari pihak PTPN 4 diwakilkan ya yang tidak punya kapasitas menurut kami. Ya, itu perlu catatan. Yang kedua, dari Dinas Lingkungan Hidup juga kami sampaikan, kami juga melihat sebagai masyarakat ya, kami tidak terima ya, karena ini adalah perwakilan kami datang berkunjung ke wakil rakyat, tetapi diwakilkan juga dari Dinas Lingkungan Hidup. Ini perlu catatan bagi Bupati Kabupaten Simalungun, Bupati kami, Bapak Radia Pocong Sinaga ya, supaya dilakukan peninjauan kembali kepada kepemimpinan siapapun Anda ya yang berada, yang memegang kekuasaan di Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Oh, ini ada juga dari ormas atau organisasi Komisi Simalungun tidak minta pendapatnya. Saya sebagai Ketua LSM KPK Nusantara Divisi Simalungun sangat mengapresiasi ini tindakan atau kunjungan kerja atau monitoring evaluasi tentang bagaimana sebenarnya AMDAL, tentang itu bagaimana kesiapan dan sertifikasi AMDAL, makanya sudah ditanam itu sawit di kebun Sidamanik ini. Kami dari LSM KPK Nusantara Divisi Simalungun sangat mengapresiasi hal ini. Ya, kunjungan daripada anggota Dewan Kabupaten Simalungun Komisi 1. Ini perlu memang mereka ini menuntut supaya betul-betul siapa yang setuju dengan tentang ini konservasi ini dari teh ke sawit. Ini pertanggungjawaban ini kami tadi ikuti pertemuan ini belum sangat jelas. Makanya kami sangat setuju kalau anggota Dewan Komisi 1 ini memanggil untuk bagaimana itu pertanggungjawaban yang sebenarnya
ada lagi tadi dari Bapak Samosir, anggota Dewan Komisi 1 ini menyatakan, jangan kita nanti disesali oleh cucu-cucu kita dan cicit kita di kemudian hari. Terima kasih kepada rombongan anggota Dewan Komisi 1 Kabupaten Simalungun. Ya, terima kasih ya banyak buat mitra kami teruntuk kepada Bukit Nasdem. Tentunya hal-hal seperti ini kita sangat harapkan. Kita tahu bahwa masih banyak persoalan-persoalan yang ada di tingkatan nagari maupun tingkatan kecamatan. Tapi tentunya dengan kolaborasi seperti ini, harapan kita, marilah kita membangun Simalungun ke arah yang lebih baik. Ya, karena tentunya sepasang mata kami tentunya tidak bisa melihat apa yang terjadi di Simalungun ini, tetapi dengan kebersamaan kita, semoga keinginan kita, dengan hasrat kita bisa membangun Simalungun ke arah yang lebih baik. Mungkin itu pesan kami dari perwakilan rakyat terkhusus dari Komisi 1. Terima kasih. Kami tambahin sedikit dan di penghujung ini kami mau menyampaikan ya dari jajaran LP Nasdem mengucapkan terima kasih kepada anggota Dewan kami ya Komisi 1 yang dipimpin oleh Bang Erwin. Ya semoga seluruh jajaran ya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Simalungun dalam keadaan sehat selalu dalam menjalankan amanah yang diemban. Horas. Dari Kabupaten Simalungun, PTPN 4 Unit Sidamanik, Nasdem TV News mengabarkan.